Ya, manajemen logistik pada pertemuan ke-8 ini akan membahas mengenai aplikasi dari teori manajemen logistik pada perusahaan pelayaran. Tapi karena praktek manajemen logistik sudah dihapus, maka di sini hanya akan menerangkan pengantar dari aplikasi manajemen logistik pada shipping, ya. Hanya pengantarnya. Ya. Ini saya jadikan menjadi bab 6, ya. Dulu memang tidak ada ini karena sebelumnya kan ada praktek logistik, jadi tidak perlu ada bab 6, ya. Tapi sekarang karena hanya ada teori manajemen logistik aja, maka perlu pengantar pengelolaan logistik melalui transportasi laut pada bab 6 ini, ya. Itulah karena praktek manajemen logistik sudah dihapus, padahal saya juga merasa perlu untuk bagaimana penerapan dari teori logistik ini melalui transportasi laut atau pada perusahaan pelayaran, ya. Bagaimanapun itu perlu diketahui. Tapi ya gitulah, sebagai dasarnya aja, hanya merupakan pengantar. Yang akan dijelaskan pertama, A, pengantar shipping line sebagai logistik service provider, ya. Jadi garis besarnya manajemen perusahaan pelayaran, ya. Tentu untuk ANT1 juga dan ATT1 juga. Yang kedua, pengantar proses logistik muatan melalui pelabuhan. Garis besar arus keluar masuknya muatan melalui pelabuhan. Kalau untuk ANT1 ya tentu agak detail, tapi untuk ATT1 karena tidak menangani urusan muatan, maka hanya garis besarnya aja. Yang ketiga, pengantar proses logistik nasional atau internasional. Berarti akan dibahas mengenai prosedur ekspor impor melalui transportasi laut, ya. Kalau urusan ekspor impor, saya memang pernah 1 tahun belajar di Fakultas Ekonomi di UI, ya. Bahkan bukunya itu sampai mencapai 220 halaman, ya. Tapi kalau untuk di ANT1 dan AT1 ini hanya garis besarnya saja saya akan bahas. Tentu sehubungan dengan transportasi laut, ya. Pertama, mengenai pengantar shipping line sebagai logistic service provider. Saya akan membahas dulu mengenai organisasi perusahaan pelayaran. Sebagai contoh di sini sistem direktorat. Jadi contohnya di Pelni atau di Jakarta Lowit karena BUMN dan perusahaannya cukup besar, maka sistem direktorat, ya, Jakarta Lowit dulu cukup besar juga, ya. Sorry. Jadi tentu aja sebagai pemegang penguasaan dari perusahaan itu ya adalah pemegang saham atau rapat umum pemegang saham. Lalu ada yang mewakili pemegang saham untuk ikut mengawasi jalannya perusahaan pelayaran ini, ya. Tapi tentu hanya mengawasi, ya. Tidak boleh terlalu banyak ikut campur dalam penanganan oleh direktur utama, karena bagaimanapun akan dirapatkan setiap 3 bulan dalam rapat umum pemegang saham. Maka disitulah Dewan Komisaris juga akan mempertanggungjawabkan, akan melaporkan apa kegiatan yang sebenarnya dan apa masalah yang terjadi pada dalam 3 bulan itu, ya. Jadi direktur utama ini sebagai pengatur seluruh perusahaan pelayaran itu, ya. Tentu aja di bawah direktur utama ada direktur armada yang mengatur divisi nautika, divisi teknik, dan divisi logistik. Yang maksudnya logistik ini untuk mensuplai kebutuhan kapal, ya. Karena bagaimanapun kapal butuh perbekalan, butuh spare part, butuh running stores, dan lain-lain.
Direktur usaha atau operasi, namanya aja direktur usaha. Berarti harus mengusahakan perusahaan pelayaran supaya kapal yang udah disiapkan oleh armada tadi benar-benar digunakan untuk berperan sebagai usaha pelayaran. Makanya ada divisi pemasarannya untuk mencari muatannya, divisi traffic yang ngatur kemana lalu lintas kapal, juga membutuhkan peti kemas kosong, maka diatur oleh contract tracking. Juga ada divisi keagenan, karena kalau perusahaan pelayaran itu ditunjuk sebagai agen, yang utama itu tentu harus memperoleh muatan, makanya berada pada direktorat usaha juga. Lalu direktur keuangan, ya jelas berarti ngurus keuangan, divisi perbendaharaan yang ngatur uang keluar dan uang masuk. Kalau divisi akuntansi yang membukukan, jadi data-data mengenai keuangan, dapat rate berapa, keluar biaya berapa, juga kondisi neraca sebuah perusahaan, itu juga oleh akuntansi. Tapi tentu dia harus mendatakan berdasarkan bukti-bukti transaksi. Kalau divisi anggaran ya jelas setiap perusahaan itu ada unit anggaran, artinya yang menganggarkan apa yang akan dilaksanakan pada setahun mendatang, bagaimana perolehan laba atau rugi, ya itulah yang ditangani oleh anggaran. Juga ada direktur umum personalia, ya bagaimanapun harus mengatur urusan hukum, urusan klaim dan asuransi, apalagi urusan pelayaran sangat erat kaitannya dengan urusan klaim dan asuransi. Ada lagi Biro SDM yang mengatur ke SDM-an DSM laut maupun SDM darat, dan Biro Umum ya menangani masalah-masalah umum ya. Tapi kalau perusahaan yang kecil umumnya tidak berbentuk direktur utama, tapi berbentuk general manager sebagai pimpinan dalam menangani perusahaan itu. Berarti di bawahnya juga sama, ada manajer, seperti hanya divisi pada sistem direktorat ya. Dan sebagai pembantu manajer ada asisten manajer, karena di bawah divisi juga ada bagian pada sistem direktorat juga. Tentu aja sistem CM maupun sistem direktorat harus punya cabang sebagai perpanjangan kantor pusat. Berarti yang langsung menangani kapal, menangani muatan selama berada di pelabuhan. Ya. Makanya di cabang juga ada bagian pemasaran yang tukang mencari muatannya. Bagian muatan yang mengurus bongkar muat. Dan bagian operasi atau umum, ya jelas mengurus kapalnya, ya mengurus dokumen-dokumennya, clearance in, clearance out, dan lain-lain. Nah inilah sebagai garis besar tatanan dan kegiatan perusahaan pelayaran itu. Jadi intinya Direktorat Armada atau unit armada itu menyiapkan kapal dan kru, ya tentu dan nakodanya juga. Berarti kapal itu harus diurus untuk dockingnya, repair, maintenance, urus pengawakan juga termasuk sertifikasinya, juga kebutuhan spare part dan store. Apalagi sekarang urusan keselamatan pelayaran itu juga diutamakan. Itu yang ditangani oleh armada supaya kapalnya siap pakai. Kapal yang sudah siap pakai tentu aja oleh direktorat usaha atau operasi tadi akan diusahakan kapalnya. Yang namanya berbentuk usaha, kalau pada perusahaan pelayaran jelas harus diisi muatan.
yang memadai. Makanya harus diatur kepada cabang-cabang atau agen-agen itu untuk dapat mengisi muatan. Lalu kapalnya diatur juga, dioperasikan kemana sesuai rutenya, berarti sesuai dengan prospek dapatnya muatan. Tentu aja kalau sebagai general agent, ya berarti fungsinya hampir sama dengan cabang. Harus mencari muatan, harus mengatur kapal dan muatannya kalau kapalnya udah datang di pelabuhan gitu ya. Ya. Dan biasanya di kantor pusatnya dari perusahaan pelayaran yang jadi agen itu disebut sebagai general agent, dan di cabang-cabang perusahaan pelayaran yang jadi agen itu disebut sebagai port agent. Karena fungsi unit operasi usaha ini mengusahakan kapal agar kapal juga dapat menghasilkan hasil usaha, ya berarti akan memperoleh freight dari muatan yang dimuat itu. Juga kalau ada keagenan, ya berarti dapat hasil keagenan juga. Itu nanti akan dijelaskan rinciannya. Ya. Hasil keagenan ya antara lain dapat upah untuk memperoleh muatan, yaitu komisi. Ya. Juga tentu aja menangani dokumen dan menangani kapal di pelabuhan dan lain-lain, itu juga tentu akan dapat upahnya. Karena agen itu kan orang lain dari prinsipalnya. Tapi kalau cabang, karena udah digaji oleh kantor pusatnya, ya tidak memperoleh upah-upah itu lagi. Ya. Tentu ada pendapatan yang lain juga, karena mungkin perusahaan pelayaran itu punya freight forwarding, mungkin juga punya perusahaan bongkar muatnya sebagai anak perusahaannya. Berarti ada pendapatan yang lain juga. Mungkin punya EMKL-nya atau CPT kelas C. Ya. Ada lagi pendapatan usaha cabang. Nah ini di cabang itu mungkin ada usaha lain-lain juga. Contohnya aja di cabang melihat ada tanah kosong, maka dijadikan tanah kosong itu, dibeli tanah kosong itu untuk dijadikan tempat numpuk peti kemas misalnya ya. Ya tentu harus dimodali untuk di beton. Ya kalau menumpuk peti kemas ya tidak boleh miring sedikit pun. Berarti betul-betul harus dibeton secara horizontal gitu ya. Supaya kalau ditumpuk 2, 3, 4 peti kemas ya tidak terguling gitu ya kalau horizontal. Nah, uang-uang yang diperoleh dari usaha pelayaran ini tentu aja akan dikelola oleh unit keuangan. Pada unit keuangan juga ada divisi keuangan atau divisi perbendaharaan. Itu berarti mengatur uang-uang yang masuk dan uang-uang yang keluar. Berarti uang-uang yang keluar juga diatur oleh unit keuangan. Karena bagaimanapun di unit armada kan perlu uang juga untuk docking, repair, maintenance, spare part, dan install dan lain-lain. Pada unit operasi butuh uang juga karena ada biaya untuk masuk pelabuhan, biaya pelabuhan, bongkar muat, ya, dan lain-lain. Tentu aja di darat juga, di kantor pusatnya dan cabang-cabang, itu juga butuh uang. Karena untuk gaji pegawai daratnya, untuk biaya lampu listrik, biaya telepon, biaya alat tulis, dan lain-lain. Ya. Itu oleh keuangan diaturnya. Lalu ada lagi yang namanya divisi akuntansi. Namanya aja akuntansi, jadi account, tukang hitung-hitung. Menghitung berapa perusahaan itu memperoleh laba. Artinya berapa dapat freight, berapa keluar biaya, itu selisihnya itu. Kalau lebih besar freight berarti laba, tapi kalau lebih besar biaya ya berarti rugi. Ya. Itu diatur oleh akuntansi untuk membukukannya, mendatakannya.
Tapi tentu yang namanya mendatakan harus dengan bukti-bukti transaksinya. Pengeluaran uang, ya ada akuntansi, ada bukti invoice, ada rincian biayanya. Demikian juga dapat print. Ya ada bukti berdasarkan bill of lading, berdasarkan bukti bank, dan lain-lain. Jadi harus ada bukti-bukti transaksinya. Baru dia membukukan. Ya. Berarti pembukuannya benar kalau ada bukti-bukti transaksinya. Ya. Ada lagi di bagian keuangan itu, bagian atau divisi disbursement. Ya, namanya perusahaan pelayaran. Belayar ke sana kemari ke beberapa pelabuhan. Bahkan mungkin satu kapal aja 10 pelabuhan waktu pergi ke Eropa, 10 pelabuhan waktu balik. Berarti 20 pelabuhan untuk satu kapal aja. Bayangkan kalau 5 kapal berarti 100 pelabuhan tuh disinggahi oleh kapal. Berarti freight juga tercecer tiap pelabuhan, biaya-biaya juga tercecer di tiap pelabuhan. Ya. Oleh karena itu, maka harus ada yang memonitor, mengawasi, mendatakan. Jangan sampai uang-uang masuk yaitu freight dan uang-uang yang keluar yaitu biaya. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan. Yang memonitor, yang mendatakan, yang mengawasi. Itu namanya divisi disbursement. Okay. Yang kedua, saya perlu menjelaskan pengusahaan kapal pada shipping line. Itu juga sebagai logistik service provider. Ya. Pertama, perlu mengenal bentuk pelayaran dan pengusahaan kapal. Bentuk pelayaran ada yang hanya berdasarkan wilayah operasi. Misalnya pelayaran lokal, berarti hanya dioperasikan antara 2-3 provinsi saja. Ada pelayaran internasional atau domestik. Dari kapal itu dioperasikan ke beberapa provinsi di wilayah Indonesia saja, tapi di dalam negeri saja. Itu termasuk pelayaran rakyat, ya hanya ke pedalaman dengan kapal kecil, bahkan mungkin dengan kapal layar. Ada lagi pelayaran proyek perintis. Proyek perintis ini artinya ke daerah tertinggal. Perlu ada kapal yang mau dioperasikan ke sana. Namanya aja masih daerah tertinggal. Berarti masih perlu diselenggarakan pembangunan nasional. Berarti masih banyak yang diperlukan untuk diangkut ke daerah tersebut. Tapi perusahaan pelayaran mungkin menolak untuk mengangkut ke sana karena rugi. Ya maklumlah, daerah masih tertinggal, muatannya hanya sedikit, kembalinya lagi tidak ada muatan lagi, sehingga rugi. Oleh karena itu maka pemerintah ikut berperan mensubsidi untuk perusahaan pelayaran yang mau mengangkut muatan ke daerah tertinggal tersebut. Misalnya aja, perusahaan pelayaran tersebut dalam satu voyage telah menghabiskan biaya 10 juta. Tapi karena muatannya hanya sedikit, mungkin dapat freight-nya hanya 8 juta. Berarti rugi 2 juta. Keluar biaya 11 juta, tapi dapat freight hanya 8 juta. Oleh karena itu maka pemerintah akan mensubsidi supaya dapat laba paling tidak 10%. Berarti kalau keluar biaya 10 juta, supaya dapat laba 10%, harus dapat freight-nya 11 juta. Oleh karena dia hanya dapat 8 juta, maka berarti oleh pemerintah disubsidi 11 juta dikurangi 8 juta, disubsidi 3 juta. Ada lagi pelayaran samudra. Ya jelas kalau pelayaran samudra ke mancanegara melalui samudra. Tapi perlu saya kenalkan juga istilah cross trading.
Jadi untuk muatan-muatan yang banyak dibawa oleh Indonesia ke Singapura dengan kapal kecil itu banyak diteruskan ke mancanegara oleh kapal besar dari Singapura. Ya malumlah kapal besar yang mau ke Tanjung Priuk atau Semarang atau Tanjung Perak karena Laut Jawanya agak dangkal, takut mereka ke sini. Sehingga banyak menunggu di Singapura. Berarti dari Singapura akan dilanjutkan oleh kapal besar tersebut untuk ke mancanegara sesuai pelabuhan tujuannya. Nah, itu disebut sebagai cross trading. Ya. Ada lagi bentuk pelayaran yang berdasarkan kegiatan pengangkutan muatan. Misalnya pelayaran tetap atau regular liner service. Ya berarti rutenya tetap aja ke pelabuhan itu juga. Ya. Bolak-balik ke pelabuhan pemuatan maupun ke pelabuhan pembongkarannya. Ada lagi pelayaran tramper. Berarti tidak punya pelabuhan tetap. Ya. Kemana aja dia belayar sesuai adanya prospek muatan. Bahkan sering sekali merupakan kapal yang dicharter membawa muatan dengan voyage charter. Jadi sekaligus membawa muatan banyak untuk disampaikan ke pelabuhan tujuan tertentu. Mungkin hanya 1 atau 2 pelabuhan. Ya. Nah, contohnya kapal tanker juga itu sering menyelenggarakan proses tramper tadi. Ya. Oke, jadi artinya tidak punya pelabuhan tetap, tapi kemana aja yang mengorder untuk membawa muatan ke pelabuhan tujuan. Ada lagi feeder service. Namanya aja feeder, berarti perusahaan kapal itu biasa mengisikan ke kapal-kapal lain. Ya, contohnya kapal-kapal kecil bawa ke Singapura, di Singapura untuk diisikan ke kapal-kapal besar untuk membawanya ke pelabuhan tujuan sesuai proses ekspor. Ya. Ini ada 2 istilah. Ada common feeder. Kalau common feeder ya berarti untuk dibawa ke Singapura oleh kapal kecil, tidak tahu kapal mana yang akan melanjutkan untuk bawa ke mancanegaranya. Itu adalah common feeder. Tapi ada juga yang istilah dedicated feeder atau global liner. Kalau itu udah bersepakat antara feeder vessel dengan mother vessel. Bersepakat waktunya berada di Singapura. Bersepakat juga tentang freight-nya. Ya. Misalnya dari Indonesia bawa ke Singapura, Anda $300 aja per TEU, dan saya bawa ke Eropa $1.700 per TEU. Ya. Nah itu merupakan dedicated feeder yang udah ada kesepakatan antara feeder vessel dengan mother vessel dalam urusan waktunya, urusan freight-nya, dan lain-lain. Pelabuhan yang banyak transit penmuatan dari feeder vessel ke mother vessel atau kebalikannya itu biasanya disebutnya sebagai hub port, ya, pelabuhan penghubung lah begitu. Ya. Pengoperasian kapal. Pengoperasian kapal juga ada yang dioperasikan sendiri, berarti menggunakan kapal milik atau mungkin kapalnya di charter, bareboat charter. Tapi ada juga yang sistem chartering, bareboat charter. Kalau bareboat charter itu di charter kapalnya betul-betul dibiayai oleh pencharternya, semua biaya variabel maupun biaya tetapnya. Ya. Yang punya kapalnya tidak membiayai apapun, ya. Kecuali biaya depresiasi. Kalau depresiasi itu artinya biaya harga kapal itu yang dipakai itu adalah depresiasi. Nanti akan jelasin. Kalau time charter itu kapalnya sudah siap pakai oleh yang punya kapalnya.
tinggal digunakan oleh pencharternya. Berarti yang punya kapal ini harus membiayai yang terkait urusan perawatan kapal, spare part, running store, docking kapal, ya, juga gaji ABK-nya itu dari yang punya kapal. Berarti pencharter hanya menggunakan kapal yang sudah siap pakai tadi untuk dipakai. Itu adalah time charter. Makanya time charter, biaya charter per harinya lebih mahal. Karena kan yang punya kapal tadi harus membiayai kapalnya supaya siap pakai, termasuk gaji kru dan nakoda juga dari yang punya kapal. Perawatan kapal juga ya dari yang punya kapal ya. Jadi pencharter berarti membiayai kapal yang dalam keadaan siap pakai tadi, berarti biaya bengkernya, dia biaya pelabuhan, biaya bongkar muat, bayar kepada agen atau klaimnya, ya. Itu dari pencharternya. Ya. Ada lagi voyage charter. Kalau voyage charter ini, yaitu tadi saya bilang, diborong untuk membawa muatan secara banyak muatannya oleh pencharter ini dari satu pelabuhan untuk dibawa ke pelabuhan tertentu. Tentu aja dalam hal ini berarti tramper ya, karena tidak mempunyai rute tetap. Kemana aja yang ada yang nyuruh untuk bawa muatan secara charter. Itu umumnya tanker ya. Tentu aja dari semua jenis charter itu harus ada charter partinya, harus ada perjanjian charternya. Yang ketiga, konsorsium. Ya. Jadi konsorsium ini maksudnya beberapa perusahaan bergabung. Misalnya aja ada 3 perusahaan pelayaran, masing-masing menggabungkan satu kapal. Berarti pada setiap kapalnya bisa diisi oleh ketiganya muatannya. A, B, C misalnya bergabung. Berarti A bisa muat juga di A sendiri. Tapi di A, B juga bisa muat, C juga bisa muat. Di B juga begitu, punya A, B, C muatannya. Di C juga punya A, B, C muatannya. Tapi tentu berapa teus bisa dimuatnya tergantung dari kesepakatan dalam share-nya ya. A misalnya hanya 30% share-nya, B 32%, C 38% misalnya ya. Maka berarti di kapal A sendiri, A hanya boleh muat 30% kali 1.200, 360. B 32%, 384. Dan C 38% berarti 456 teus. Demikian juga di kapal B, sesuai persentase itu. Tapi ya gitulah. Walaupun A ini paling kecil, hanya 30%, dijumlahkan di 3 kapal, 1.440 teus. Padahal A ini kan hanya 1.200 teus kapalnya. Berarti 240 teus lebih muatannya. Enak A ini. Tapi tentu aja A ini karena kelebihan muatan pada 3 kapal tadi harus bayar ke B dan C ya. Sebagai imbalannya bayar slot charter, bayar sewa charter untuk kelebihannya 1.440 dikurangi 1.200 berarti 240 teus, bayar ke B berapa, bayar ke C berapa. Untuk sewa charter penempatan yang lebihnya 240 teus itu. Gitu. Ya, jadi kalau memang gabungan dalam satu kapal itu berarti gabungan juga membiayai bengkernya,
kan dipakai oleh bertiga, ya bunkernya juga patungan, biaya pelabuhan juga patungan, 3 perusahaan ini. Ya. Lalu juga sewa charter di tiap kapal itu ditentukan berapa ongkos sewa menempatkan peti kemas itu. Gitu. Ada lagi kerjasama operasi lainnya. Ya, ini juga perlu mengenal ya. Misalnya ada istilah hire purchase katanya. Hire purchase itu berarti kapal itu disewa. Tapi ada batas waktunya sampai tahun sekian harus sudah selesai sewanya seharga kapal itu. Berarti kalau sudah selesai sewa seharga kapal itu, yang menjadi kapal yang nyewa, menjadi milik yang nyewa itu. Itu hire purchase. Ada lagi global liner, yaitu tadi ya, kerjasama antara feeder vessel dengan mother vessel berdasarkan kesepakatan tarif rate-nya berapa. Yaitu tadi saya contohkan dari Indonesia bawa ke Singapura $300 aja per TEU, tapi yang dari Singapura bawa ke Eropa $1.700 per TEU-nya, gitu ya. Itu global liner. Ada lagi profit sharing. Profit itu laba. Jadi berarti berbagi laba. Misalnya aja yang tukang cari muatan kerjasama dengan perusahaan pelayaran. Pak, saya bantu mencarikan muatan. Lalu bagaimana cara upahnya? Upahnya gini aja. Kalau dari muatan-muatan itu, Bapak memperoleh keuntungan berapa? Nah, itu keuntungan itu bagi 2 dengan saya. Gitu. Jadi berarti urusan labanya yang dibagi 2. Gitu. Ada lagi sell and leaseback. Ya. Berarti jual dan sewa kembali. Ya. Jadi A misalnya jual kapal ke B. Tiap bulan A itu bayar sampai lunas seharga kapalnya. Berarti milik A lagi nanti kapalnya. Gitu. Financial lease. Kalau financial lease, jelas bank ceritanya membelikan kapal. Tolong Pak ya, belikan kapal, Bang, nanti saya nyicil tiap bulan berapa. Gitu. Nyicil terus sampai lunas, tentu dengan perhitungan bunganya. Berarti kalau udah lunas, ya udah benar-benar jadi milik A kapal itu, karena dia yang punyanya, tapi karena dia punya hutang ke bank, jadi dia bayar tiap bulan ke bank gitu. Itu financial lease. Nah, sekian dulu ya mengenai pengantar shipping management ya pada sistem logistik ya. Dan tentu aja sesudah ini Anda akan lihat nanti soal latihannya. Silakan Anda yang mengerjakan soal latihannya. Dari saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.